Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek, channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Pagi ini saya ingin memberikan sedikit tip, entah itu tip itu menurut teman-teman itu manjur atau tidak manjur, itu tergantung kita yang menjalankan, teman-teman. Tapi tip ini sudah saya jalani hampir 5 tahun lebih lah, 6 tahun atau 6 tahun. Nah, tip itu tentang cara menjaga kestabilan toko, teman-teman. Tentang cara bertahannya toko bahan bangunan di tengah krisis apapun, di tengah persaingan apapun, di tengah gempuran apapun. Ya, insya Allah 4 tip. Kalau saya nggak lupa, 4 tip itu insya Allah manjur. Tip yang pertama adalah toko itu harus lengkap. Saya menggembar-gemborkan dari saya membuat channel itu, saya menggembar-gemborkan tentang toko itu harus lengkap. Apa kriteria toko itu lengkap? Toko itu kalau lengkap itu dikatakan lengkap itu 90% kunjungan closing, teman-teman. 90% itu kunjungan itu orang mendapatkan barang yang dicari. Itu insya Allah saya mengatakan toko itu lengkap. Dulu saya awal buka toko ini, mungkin kunjungannya itu sama closingnya itu berbanding, tidak banding banget lah. Kunjungan sampai katakan 100 orang, yang closing cuma 30 orang awal-awal buka. 30% lah. 30%, 25%. Setiap ada orang membeli, itu kadang-kadang yang ditanyakan di toko kita tidak ada. Yaitu saya berpikir gimana ya caranya ngelengkapi. Makin lama ada orang membeli, saya catat. Yang tidak ada saya catat. 2 kali 3 kali saya belanjakan. 2 kali 3 kali saya belanjakan. Dan saya analisa barang itu yang dibutuhkan orang itu benar-benar kebutuhan pokok apa enggak, kebutuhan yang benar-benar primer apa enggak. Kalau orang menanyakan katakan cat, meskipun itu kebutuhan itu saya mengatakan cat. Kalau kita menuruti orang mencari cat dengan merek seleranya konsumen, wah nggak mentas, teman-teman. Nanti cat kita numpuk ya. Yang maksudnya ya barang lengkap itu barang yang primer, barang yang kebutuhan primer. Contohnya dulu saya belum buka itu awal-awal tidak punya mata bor beton, itu saya lengkapi mata bor beton. Tidak punya mata bor granit, saya lengkapi mata bor granit. Tidak punya mata bor kaca, saya lengkapi mata bor kaca. Dan barang-barang itu memang dibutuhkan selamanya, bukan musiman. Bukan musiman, teman-teman. Kalau kita menuruti orang secara musiman, nanti kalau musimnya habis barang kita ngendon, barang kita berhenti di situ, teman-teman. Contohnya kita musim kayak gini, 17 Agustus, bulan Agustus. Yang musim sekarang apa? Lampu penjor, lampu strip, cat merah. Lah, itu kalau kita ngambil, boleh ngambil, tapi jangan terlalu banyak stok. 1 kali 2 kali ngambil, bulan Agustus belum habis, tapi kita ngambilnya cukup 1 kali atau 2 kali saja. Kalau Agustusnya sudah hampir, katakan 17-nya sudah hampir terlewati, jangan ngambil lagi, teman-teman. Nanti barang kita itu dibutuhkan orang 1 tahun lagi. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah barang itu harus lengkap. Itu untuk bertahan dan untuk eksis. Tetap maju, Pak Nang. Untuk bertahan dan untuk eksis itu seperti itu. Yang kedua, display, teman-teman. Display itu penting di toko bahan bangunan itu. Jangan menganggap remeh display. Barang di toko bahan bangunan itu kalau kita display, pembeli itu tidak akan tahu, teman-teman. Pembeli tidak akan tahu. Karena orang belanja di toko bahan bangunan beda dengan orang belanja di toko minimarket. Minimarket itu yang dicari, meskipun itu tersembunyi, tetap dicari saja. Karena kebutuhannya memang pokok banget, setiap hari dibutuhkan.
Kalau di toko bahan bangunan beda teman-teman. Kalau kita tidak mendisplay barang-barang kita, orang tidak tahu kita jualan apa. Seandainya macamnya 1000 atau macamnya 2000, macamnya 3000, ya tidak semuanya didisplay. Ya memang barang-barang yang pokok, yang bener-bener memang di toko bahan bangunan itu standarnya ada, ya nggak usah didisplay. Contohnya kayak, katakan umpamanya kita menjual engsel, ya mungkin ya pastilah toko bahan bangunan jual engsel, nggak perlu didisplay. Orang di toko bahan bangunan menjual amplas, nggak perlu amplas itu semua ukuran kita display semua, yang nggak seperti itu. Maksudnya di display itu barang-barang yang bener-bener itu jarang orang tahu. Contohnya seandainya kita menjual obeng itu ukurannya beda, ukurannya obengnya besar, ya kita harus tunjukkan bahwa kita menjual obeng besar. Terus kita menjual diamond well yang ukurannya beda, ukurannya besar, juga perlu kita display. Dan display itu penting, jangan menganggap display itu cukup dicentelkan gitu. Jadi pandangan orang pertama ke toko kita itu pandangannya itu meskipun dia membeli keran, tapi nanti di situ ada gunting taman, ada apa namanya itu semprotannya untuk WD itu, ada pembersih apa namanya carbo cleaner. Itu orang itu akhirnya oh di sini ternyata ada samponya mobil. Di tempat saya barang-barang seperti itu saya display teman-teman. Jadinya orang itu tahu. Nanti kalau orang itu membutuhkan, kalau konsumen itu membutuhkan, dia tinggal jujuk gitu saja ke tempat kita. Seperti itu. Yang kedua display teman-teman ya. Yang ketiga adalah pelayanan. Pelayanan ini saya taruh nomor 3. Ini urutan teman-teman, urutan. Pelayanan saya taruh nomor 3. Ya memang penting juga, pelayanan memang penting. Makanya kemarin sudah saya tunjukkan, sudah saya buka. Dengan toko apa namanya itu supermarket modern, meskipun supermarket toko bahan bangunan, kita masih punya nilai lebih teman-teman. Contohnya di pelayanan. Mungkinkah toko supermarket modern memberikan solusi kepada konsumen? Enggak juga kan, enggak mungkin. Pak, saya mau memasang apa namanya itu pompa air, apa saja yang saya butuhkan. Lah, karyawan kita kan sudah tahu, oh kebutuhannya harus beli geni, beli watermore, beli ini. Coba Anda ke supermarket modern, enggak mungkin menunjukkan seperti itu, enggak mungkin. Konsultasi seperti itu nggak mungkin. Lah itu kelebihan kita harus memegang teguh itu. Pelayanan itu harus senyum, sapa, salam itu ya memang penting, tapi nggak terlalu formal seperti yang di minimarket. Selamat pagi, itu kaku teman-teman. Ya biasa saja, sama konsumen itu biasa saja, sambil guyon, sambil kita puji sedikit, meskipun nggak terlalu over. Kalau terlalu over ya orang jadi apa namanya itu risih. Ya biasa-biasa saja. Yang ketiga adalah yang pertama tadi kelengkapan barang. Yang kedua adalah apa namanya itu display. Yang ketiga itu yang ketiga sudah pelayanan ya teman-teman ya. Pertama display, pertama tadi kelengkapan, yang kedua display, yang ketiga pelayanan, yang keempat yang terakhir harga. Harga itu yang terakhir teman-teman. Karena apa? Karena meskipun harga kita murah, tapi barang kita nggak lengkap, kalah dengan yang lengkap. Contohnya di tempat saya menjual tidak murah teman-teman. Saya tidak menjual, wajar. Cuman karena di tempat lain tidak menjual barang-barang yang saya jual, orang terpaksa memberi ke tempat saya. Meskipun itu terpaksa, nanti kalau orang itu tahu, oh ternyata nggak mahal, orang itu pasti beralih ke kita, beralih menjadi pelanggan kita. Yaitu 4 tip itu untuk mempertahankan toko itu tetap eksis, untuk mempertahankan toko itu tetap terjaga, untuk mempertahankan atau kadang-kadang mengembangkan toko. Dan keuntungan seperti itu, keuntungan di toko-toko yang lengkap itu teman-teman. Saya ini rahasia sebenarnya, rahasia yang harus dijaga. Cuman karena teman-teman baik dengan saya, saya tunjukkan. Kalau kita menjual barang itu lengkap, teman-teman yang di sharing solusi itu tahu, profitnya itu gede teman-teman.
Terus saya kasih bocoran lagi yang kemarin saya tambah. Kenapa sih saya kok tetap seneng usaha di toko bahan bangunan? Itu karena apa? Karena kesestabilan usaha itu terjaga, teman-teman. Alasannya apa? Alasannya karena barangnya masih dibutuhkan di musim apapun. Di musim apapun itu barang di toko bahan bangunan itu hampir sama dengan minimarket modern atau barang kelontong untuk saat ini. Nggak mungkin, saya kemarin sudah mengatakan, nggak mungkin meskipun pandemi ternyata keran kita bocor, kita tidak perbaiki, ya nggak mungkin. Terus setelah itu pandemi, rumah kita bocor, masa nggak dibelikan aqua proof? Terus lagi, seandainya meskipun pandemi ternyata kompor kita nggak bisa nyala, masa nggak dibelikan selangnya kompor? Ya seperti itu rahasianya di situ, teman-teman. Rahasianya itu karena apa? Kok stabil? Ya memang itu karena dibutuhkan, karena tetap masih dibutuhkan oleh konsumen. Ya seperti itu, teman-teman. Makanya jangan terlalu risau, jangan terlalu gundah meskipun kondisi agak menurun, tapi insya Allah tetap untuk membiayai operasional insya Allah lebih dari cukup lah. Yang penting bersyukur saja dulu, bersyukur itu yang penting. Nomor satu, bersyukur saja dulu. Sudah 4 tip dan satu lagi motivasi, jangan mudah putus asa karena insya Allah usaha ini tetap berjalan selama masih ada manusia. Selama masih ada manusia. Karena yang kita jual ada kebutuhan manusia, kebutuhan hidup setiap hari. Yang kita jual kebutuhan hidup setiap hari. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Saya ini mau berangkat ke Jombang, ada konsultasi lagi, ada konsultasi. Ini pekerjaan sambian, tapi insya Allah menjadikan saya bermanfaat bagi yang lain, teman-teman. Saya ingin bermanfaat itu bukan berarti saya harus menjadi penceramah, menjadi menjadi guru. Alhamdulillah ini juga banyak teman-teman yang terbantu. Barangkali teman-teman ada tokonya yang agak gimana ngaturnya, gimana saya kok setiap hari kesulitan mengatur keuangannya. Ya insya Allah saya mau membantu. Seperti itu, teman-teman. Saya membuka konsultasi sekarang sudah punya tim. Dan setelah itu insya Allah nanti ditatakan sekalian kalau memang mau. Sesulit apapun, sekecil apapun, serumit apapun, semua masalah bisa terpecahkan. Asalkan kita mau berusaha dan mencari jalan. Banyak jalan menuju Roma. Jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah. Sementara itu dulu. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri setiap video saya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah dalam mencari rezeki yang melimpah, rezeki yang halal, rezeki yang banyak. Yang terakhir dan setiap akhir video saya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.